Baik, para pemirsa HTV Allah muliakan, kembali kita di Ustaz Menjawab dengan tema mengagungkan kubur, amalan tak elok. Ya. Tadi kita sudah sebutkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang tersebut di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Al-Ibda' fi Madharil Ibtida', ya, yang dikutip oleh penulis kitab ini dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah larangan kepada kita untuk mengagungkan kubur. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi juga telah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juzuk yang kelima, Al-Juz'ul Khamis, ya, juzuk yang kelima, halaman 278, bahwa mengagungkan kubur itu memang bukan amalan kita orang-orang Islam, tapi adalah adatun Nasara, kebiasaannya orang-orang Nasrani. Kita teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikuti mereka. Lalu sahabat bertanya, siapa yang kau maksudkan dengan kaum itu wahai Rasulullah, yang mereka ikuti itu wahai Rasulullah? Apakah itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, para pemirsa HTV Allah muliakan, apa yang beliau sebutkan ini sudah menjadi real di tengah-tengah masyarakat muslim saat ini. Di tengah-tengah masyarakat muslim hari ini, terlalu banyak kita lihat orang-orang yang mengagungkan kubur. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah melarangnya secara jelas berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Para pemirsa HTV Allah muliakan, dalam kitab-kitab fiqih juga sudah disebut larangan itu. Ya, kita boleh baca dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in, ya, juzuk kedua, ya, juzuk kedua. Kita boleh lihat langsung penulis kitab ini, Said Bakri Syata, menyebutkan larangan mengagungkan kubur tersebut. Demikian juga dalam kitab Melayu pun ada, ya, dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, yang kebetulan yang saya bawa ini dari cetakan Darul Fikr. Kita boleh langsung merujuk ke dalam kitab ini tentang larangan kita mengagungkan kubur. Dan boleh juga dilihat di kitab-kitab Melayu yang lain, misalnya dalam kitab Bahrul Madi, Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi, tulisan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Misalnya kita lihat dari kitab Sabilal Muhtadin, ya. Jadi para pemirsa boleh langsung melihat di dalam halaman 85, ya. Larangan untuk mengagungkan kubur itu dalam bentuk, saya bacakan di sini beberapa teks dari kitab ini. Dan makruh duduk di atas kubur dan menjejakkan dia dan bertelekan di atasnya dan bersandar kepadanya dengan tiada suatu hajat. Ya, itu larangan yang pertama, ya. Kemudian disebutkan juga, dan demikian lagi makruh memutihkan kubur dengan kapur dan memperbuat suatu kubah rumah di atas kubur, melainkan jika takut akan binatang buas atau takut akan direntahkan oleh air, diruntuhkan oleh air atau barang sebagainya. Nah, kemudian kita bisa lihat di teks berikutnya, ya, dan demikian lagi haram memperbuat suatu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam, maka wajib melarangkan dia dan
memerintahkannya barang yang sudah diperbuat daripadanya, dan meruntuhkannya barang yang sudah diperbuat daripadanya. Saya baca kembali, ya. Dan demikian lagi haram memperbuat suatu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam, maka wajib melarangkan dia dan meruntuhkan barang yang sudah diperbuat daripadanya. Ini beberapa item yang kita bacakan. Kemudian berikutnya, dan demikian lagi jika ditanam ia pada masjid, ya, wajib membongkar dia supaya dipindahkan ia kepada tempat yang lainnya. Ini jelas para muslim Allah muliakan, kalau misalnya kubur itu ternyata dikuburkan dalam masjid, ya. Itu beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan wajib membongkar dia supaya dipindahkan ia kepada tempat yang lainnya. Nah, jelas ini amalan-amalan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, juga disebutkan oleh ulama-ulama Melayu kita dalam kitab mereka. Saya bacakan lagi halaman 87. Ya. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah sayyi'ah mengucup atau mencium suatu daripada kubur, atau mengucup dan mencium anak tangga tempat ziarah bagi segala kubur aulia dan ulama. Jadi tidak dibeda-bedakan. Kubur siapapun dilarang kita untuk melakukan apa yang tadi beliau katakan. Dilarang untuk mengucup kubur itu, dilarang mencium, ya. Meskipun itu adalah kubur aulia dan ulama. Tidak dibedakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala. Jadi para pemirsa yang punya kitab ini boleh langsung merujuk ke kitab ini. Jadi amalan ta'zimul kubur ini sudah sangat-sangat jelas dijelaskan oleh ulama-ulama kita larangannya. Tidak lagi samar. Maka kita harus langsung merujuk kepada kitab-kitab ulama kita, ya. Jangan kemudian kita percaya apa yang disampaikan oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat yang mengatakan dianjurkan kepada kita untuk menghormati dalam bentuk mengagungkan kubur seperti yang kita sebut tadi, ya, membuat bangunan di atas kubur, ya, kemudian menyemen dan seterusnya. Nah, dalam kitab yang saya bawakan ini, kitab Bahrul Madi, ya, Mukhtasar Sahih Tirmidzi, juz yang kedua. Ya, para pemirsa yang punya kitab ini juga boleh merujuk, ya, halaman 8, ya. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menyebutkan satu bab khusus berkaitan dengan ta'zimul kubur ini, mengagungkan kubur. Babnya adalah bab ma jaa fi karahiyati ayat takhidha 'alal qabri masjidah. Nah, jadi sekian banyak beliau jelaskan di bawah bab ini, mulai dari nomor 18, permasalahan ke-18 sampai kepada permasalahan ke-25. Jadi cukup panjang lebar juga, ya, pembicaraan beliau berkaitan dengan tema ini. Silakan nanti para pemirsa boleh mengecek langsung, ya, ke kitab beliau ini. Saya hanya bacakan beberapa saja yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitab ini, ya, terutama di nomor 23, permasalahan 23, ya. Masalah sembahyang menghadap kubur Nabi, apa hukumnya? Kata Qastalani, kata di dalam At-Tahqiq, dan diharamkan seorang sembahyang ia hal keadaan menghadap kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas sekali, tidak ada alasan saya menghadap kubur Nabi adalah untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, ya. Jadi ulama-ulama kita melarang hal yang demikian itu, ya. Ini dikatakan oleh Qastalani, salah seorang ulama yang terkenal, ya. Jadi kata beliau, kata di dalam At-Tahqiq, dan diharamkan seseorang sembahyang ia hal keadaannya menghadap kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan dikiaskan dengan barang yang disebutkan dia pada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sekalian kubur nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata diharamkan itu bukan hanya untuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dilarang untuk solat menghadap kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diharamkan untuk solat menghadap kubur nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan seterusnya. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini mau bertanya. Ya, silakan. Kalau sekedar ziarah kubur gimana? Okey, barakallahu fiik. Cuman itu saja? Nah, itu aja dulu. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, para pemirsa TV Allah muliakan, berkaitan dengan ziarah kubur, ini sudah pasti dianjurkan dalam agama ini, ya. Hadis-hadisnya juga sangat jelas, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu saya pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Ziarahilah. Nah, jadi untuk persoalan itu sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Termasuk dalam kitab Sabilal Muhtadin pun disebutkan, ya, dianjurkannya kita untuk berziarah kubur. Tapi saat kita berziarah itu hendaklah kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan kemudian larangan kita membangun bangunan kubur, ya. Itu menunjukkan bahwasanya dilarang juga untuk ziarah kubur, tidak demikian. Okey, saya sekarang bacakan masalah yang ke-24 supaya lebih jelas pertanyaan yang tadi ditanyakan. Masalah ke-24, jadi boleh kita rujuk ke kitab Bahrul Madi, Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi, juzuk yang kedua, halaman ke-10, masalah ke-24. Masalah ziarah kubur bagaimana hukumnya? Al-jawab, telah berkata ulama, adalah pada zaman jahiliyah orang-orang ziarah kubur, tetapi ziarah mereka itu cukup dengan ratap tangisnya dan setengahnya sangat-sangat, ya, menjerit-jeritkan diri dan menampar-nampar pipi dan menyakit-nyakitkan badannya. Maka ditegahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas pada masalah 18. Jadi nanti detailnya boleh dilihat di masalah 18. Jadi Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menganjurkan kita untuk melihat masalah 18 yang telah beliau jelaskan. Baik, saya terima dulu yang lainnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz bilang kan kita nggak boleh membangun bangunan di atas kubur. Iya, betul. Habis itu kalau misalnya kita takut kehilangan, misalnya takut hilang jejak kayak gitu, Ustaz, itu kayak mana hukumnya, Pak? Ya, baik, itu saja ya. Iya, itu aja. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, tadi kita sudah sebutkan, ya, larangan Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, nanti boleh dicek langsung di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan larangan yang disebut itu dipahami oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i adalah makruh, ya, khususnya pada larangan tadi disebut bangunan di atas kubur, ya. Jadi bangunan di atas kubur kalau misalnya menghilangkan jejak, ini di semen, ya, tajsis, lebih khusus lagi tajsis. Artinya sebenarnya yang dianjurkan itu kita tidak menyemen kubur. Menyemen kubur itu bukan ajar Rasulullah sebenarnya, ya. Jadi langsung Nabi menyebutkan dalam hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh dari sahabat beliau Jabir, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyemen kubur. Namun demikian di dalam mazhab Syafi'i hukum larangan itu dipahami sebagai larangan makruh, ya. Dan hukum makruh itu bisa dipahami lebih rendah lagi, artinya tidak jadi makruh kalau misalnya ada kebutuhan seperti yang ditanyakan tadi. Saya bacakanlah apa yang disebutkan oleh
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau ini, ya. Tadi juga sudah saya sebutkan, ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada kebutuhan yang mendesak, kalau tadi disebutkan menghilangkan jejak, ya. Misalnya contoh, ya, kalau dalam kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin itu lebih jelas diberikan contoh-contohnya. Misalnya kalau kita tinggal di sebuah tempat yang sering terjadi bencana alam, ya, dikhawatirkan kalau tidak disemen misalnya, maka kuburan itu pun hilang jejaknya. Kalau memang dengan alasan itu, maka hukum makruh pun tidak lagi, ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di daerah Banda Aceh ini tidak ini, ya, sebenarnya tidak ada alasan untuk menyemen, sebenarnya menyemen kubur tidak dianjurkan, ya, hukumnya makruh, bukan haram juga, tapi hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi para pemirsa Aceh Allah muliakan, di sini ada beberapa hukum yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab beliau ini, kitab Sabilal Muhtadin. Yang pertama hukum makruh, ya. Yang kedua hukum haram. Saya bacakan hukum makruh, ya. Dan demikian lagi makruh memutihkan kubur dengan kapur dan memperbuat suatu kubah rumah di atas kubur, melainkan jika takut. Ini baru yang beliau tanyakan tadi. Melainkan jika takut akan binatang buas atau takut akan diruntuhkan oleh air atau barang sebagainya. Jadi kalau misalnya ada binatang buas, ya, yang kalau kita tidak mengapurnya atau tidak menyemennya, ya mungkin akan dikorek oleh binatang buas tersebut dan akan memudaratkan bagi mayat itu. Dan termasuk misalnya kalau dikuburkan di tempat yang bencana, ya, dan ini dicontohkan oleh beliau, atau takut akan diruntuhkan oleh air, ya, misalnya di tepi pantai, ya, maka boleh, ya, tidak sampai ke tingkatan makruh, ya. Tapi hukum asalnya memang makruh, ya. Kalau tidak ada alasan-alasan yang disebutkan di dalam kutipan ini, maka hukumnya makruh. Tidak ada binatang buas yang dikhawatirkan, tidak juga ada air yang bisa meruntuhkan kubur tersebut, maka tidak ada alasan untuk menyemen kubur. Itu sebenarnya dalam agama kita, agama Islam, ya. Jadi kubur ini tidak seperti dalam agama-agama di luar Islam, megah. Yang penting bukan luar kubur, yang penting dalam kubur yang selalu ingin kita doakan supaya mereka itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya. Jadi bukan aksesoris di luar kubur. Di luar kubur itu tidak terlalu penting, ya. Yang penting di dalam kubur itu yang selalu kita ingin mereka mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbeda dengan kebiasaan orang-orang Nasrani. Para pemirsa TV Allah muliakan. Baik, kemudian saya bacakan yang haram, ya, hukum yang haram. Dan demikian lagi haram memperbuat suatu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur bumi yang diwakafkan akan tempat kubur segala Islam. Jadi kalau misalnya ada satu pekuburan yang memang diwakafkan untuk tempat penguburan jenazah, ya, katakanlah misalnya penguburan umum seperti itu, maka itu tidak boleh kubur umum itu digunakan sebagian kubur kemudian dibuat kubah, ya, itu dilarang, ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu tingkatan haram. Tadi kalau misalnya tidak bukan penguburan umum, ya milik pribadi, tanah milik pribadi, kemudian dikuburkan di situ, itu hukumnya makruh. Bukan juga boleh, bukan mubah, tapi makruh. Tetapi kalau penguburan umum itu hukumnya haram, ya. Maka wajib melarangkan dia dan meruntuhkan. Jadi kalau misalnya ada sebagian kubur yang diwakafkan untuk digunakan sebagai penguburan masyarakat luas, tapi ternyata ada beberapa tokoh agama yang dikuburkan di situ yang kuburan itu dibangunkan kubah di atasnya atau dibuat bangunan yang lebih mewah seterusnya. Itu yang kita yang melihatnya harus meruntuhkan hal itu. Karena itu dilarang dalam agama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab ini. Jadi jelas sekali hukumnya para pemirsa yang Allah muliakan, tidak samar sekali bahwa amalan ini dilarang dalam agama kita. Jadi silakan dicek kembali kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah. Baik, kita lanjutkan apa yang disebut oleh
Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dalam kitab beliau Bahrul Madi, Mukhtasar Sahih At-Tirmidzi rahimahullah. Masalah ke-24 ya, yang tadi terpotong ya, saya bacakan kembali. Ziarah kubur bagaimana hukumnya? Al-jawab, telah berkata ulama, adalah pada zaman jahiliyah orang-orang ziarah kubur, tetapi ziarah mereka itu cukup dengan ratap tangisnya, dan setengahnya sangat-sangat menjerit-jeritkan diri dan menampar-nampar pipi dan menyakit-nyakitkan badannya. Maka ditegahkan oleh Rasulullah SAW pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas. Okey, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Mau Ibu. tanya, gimana kalau seandainya dalam ziarah kubur ada tabur bunga sama siram air? Hukumnya apa? Ya, baik. Barakallahu fiik. Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menyiram air ini memang tersebut juga di dalam kitab Sabilal Muhtadin, tapi saya tidak ingat lagi bagaimana penjelasan dari beliau ya, bagaimana hukum menyiram air ke kubur, apakah dianjurkan atau bagaimana, saya melihat lagi lah. Jadi saya pending dulu pertanyaan dari Ibu. Saya sudah lupa bagaimana penjelasan dari beliau berkaitan dengan pertanyaan ini ya, hukum menyiram kubur dengan air, apakah air pakai wangi-wangian dan seterusnya ya. Saya belum dapatkan teks yang langsung, jadi mohon maaf Ibu, saya coba cek kembali ya. Baik, saya lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tadi sudah cukup jelas. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang masih belum bisa dijawab, nanti boleh kita cek kembali ke dalam kitab Sabilal Muhtadin atau dalam kitab-kitab fiqih yang lain. Saya akan lanjutkan seperti penjelasan dari Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini ya. Maka ditegahkan oleh Rasulullah SAW pergi ziarah kubur seperti yang tersebut di dalam hadis Ibnu Abbas pada masalah ke-18. Kemudian dinasahkan dia oleh sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Artinya adalah, aku telah menegah akan sekalian kamu daripada ziarah kubur, maka ziarah oleh kamu sekalian akan dia. Jadi ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dahulu memang beliau pernah melarang sahabat-sahabat beliau untuk berziarah kubur ya. Kenapa? Karena tradisi ziarah kubur saat itu adalah tradisi yang dilarang oleh syariat, meratap, kemudian menampar-nampar pipi ya. Tapi kemudian setelah iman para sahabat kuat, maka larangan itu pun dinasahkan ya, dimansuhkan, dihapus hukumnya, kemudian malah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang kita bacakan tadi, nun kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulukah aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Dan kata setengah ulama, makna tegah ziarah pada hadis dalam masalah 18 itu yakni ghalib, lebih perempuan daripada laki-laki. Adapun jikalau ziarah itu karena i'tibarkan diri menurut sepertinya masuk kubur, maka itu harus jua. Jadi di sini disebut oleh beliau ya, larangan Rasulullah SAW berziarah kubur ini lebih umumnya kepada perempuan, karena perempuan dikhawatirkan akan meratap di kubur itu ya. Tetapi kalau memang perempuan itu kuat dirinya untuk tidak meratap, tidak menampar pipi dan seterusnya, maka ziarah kubur baginya pun tidak dilarang. Baik, para pemirsa Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.